Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Horas. Yang pertama kita hormati Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Ramansyah Sibarani SH. Selain bercakap tadi juga menghibur kita semua. Terima kasih, emang tugas anggota Dewan salah satunya gitu Bang ya. Saya tahu tugas anggota Dewan menghibur masyarakatnya. Terima kasih Bang Ramansyah. Serta yang sama kita hormati anggota DPRD Kota Medan Bapak Antonius Tumanggor. Nah, kalau Bang Ramansyah tadi sering menghibur, kalau Bang Tumanggor ini sering marah-marah sama kami. Yang anggota Dewan Kota Medan seringkali marah sama pemerintah Kota Medan. Apalagi pas saya awal-awal jadi wali kota ya Bang Tumanggor ya. Sampai berdiri Bang Tumanggor ini di pinggir jalan saya ingat. Ya Bang Tumanggor ya, tapi nggak apa-apa, itu namanya perjalanan untuk bisa kami sama-sama duduk bersama hari ini, ketawa bersama, berkomunikasi bersama, dan bercerita bersama dan mencari solusi bersama untuk permasalahan Kota Medan. Serta yang sama kita hormati dan kita banggakan tokoh masyarakat kita yang hadir, budak saya, Budak Maruli Siahaan, serta yang sama kita hormati Pendeta Resort HKBP Perdamaian, Bapak Pendeta Tampak Kuta Gaol, serta Kepala Departemen Diakonia HKBP, yang Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, serta para pendeta dan pengurus gereja KBP Perdamaian yang hadir, yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para pimpinan OPD dengan pemerintah Kota Medan yang hadir sama kita juga Ibu Camat Tembung, dan beserta para lurah yang hadir, serta yang sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Hendrik Simorangkir yang tadi sudah memberikan laporan kepada kita semua juga, serta seluruh jamaat HKBP Perdamaian Kota Medan yang hadir, yang tentunya kita muliakan dan tentunya saya banggakan para hadirin tamu undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Siang hari ini kita sama masih bisa berkumpul tentunya dengan keadaan sehat, dan kita di sini bersama-sama untuk merayakan ulang tahun yang sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa membawa diri kita semakin lebih baik lagi, dan bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga, untuk orang sekitar terdekat kita, dan untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kota Medan. Saya di sini wakili pemerintah Kota Medan sangat mendukung dan mensupport kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Oleh karena itu, bukti dukungan yang kami berikan adalah salah satunya mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bagaimana keluhan yang masih ada di sini, permasalahan khususnya di sekitaran gereja tadi sudah disampaikan, dan bagaimana pembangunan gereja yang hari ini masih berjalan. Saya nanti minta sama Ketua Panitia ini, walaupun belum diresmikan Pak ya, nanti saya minta Ketua Panitia untuk safari Natal yang akan kami lakukan di pemerintah Kota Medan. Gereja ini masuk Pak Suryadi, masuk ya, gereja ini masuk ya. Nanti kita masukkan gereja ini untuk kita kunjungi sebagai safari Natal. Tentunya di dalam safari Natal itu bukan datang-datang nggak bawa apa-apa ya Pak Suryadi ya. Datang-datang nggak bawa apa-apa, percuma juga kita keliling
percuma juga pemerintah Kota Medan hadir datang langsung. Jadi saya minta nanti gereja ini kita hadirin, satu yang bisa saya hadirin Pak Suryadi. Ingat-ingatnya jangan hanya dari Pemko Medan saja Pak, dari Pak Kadis juga harus ada, apalagi dari Pak Wali Kotanya kan gitu Pak ya. Kalau dari Pak Wali Kotanya, Pak Pendeta, gak usah nunggu safari Natal, hari ini pun langsung kita kasih. Biar cepat pembangunan gereja HKBP ini, tentunya semakin banyak rumah ibadah, semakin banyak gereja yang ada di Kota Medan, tentunya akan lebih baik untuk masyarakat Kota Medan. Kenapa? Tadi disampaikan banyak anak-anak mahasiswa, pemuda-pemuda kita yang datangnya ke gereja HKBP Perdamaian ini. Itu lebih bagus. Kenapa? Kalau semakin banyak rumah ibadah dan gereja yang didatangi anak-anak muda kita, tentunya minimal kegiatan di sekitar sini mereka nggak aneh-aneh. Nggak mungkin di sekitaran gereja mereka mau melakukan hal-hal yang dilarang, yang dicela. Mudah-mudahan semakin banyak yang berkumpul di sekitaran rumah ibadah, di sekitaran gereja, semakin banyak yang berkumpul, semakin banyak juga yang memberikan hal positif. Jadi kebanyakan nanti di Kota Medan yang berkeliaran di Kota Medan, anak muda kita yang berada di Kota Medan ini juga kegiatannya positif. Sekarang di Medan ini Pak Pendeta, Naramansah, perkara naik kereta sedikit mau geber-geber. Perkara habis nongkrong pulang ngapain, duduk-duduk anak muda, kumpul-kumpul 10 kereta, buat rusuh. Inilah kondisi hari ini yang saya rasa perlu sama-sama kita sikapi, bukan hanya pemerintah Kota Medan, namun juga seluruh para pendeta yang kalau kami boleh mohonkan berikan pesan-pesan kepada anak-anak muda kita ini, karena mereka nanti yang meneruskan. Kalau hari ini kita yang duduk di depan, bicara di depan, berdiri di sini, pastinya beberapa tahun lagi anak-anak muda kita ini yang hari ini masih kuliah, yang hari ini masih merintis karirnya, mereka lah ke depannya yang akan menggantikan kita. Jadi harus disusupi dan wajib disusupi sama pikiran-pikiran yang berlandaskan keagamaan, namun keagamaan yang secara kebersamaan. Ini yang harus kita mulai dari sekarang, karena kita sudah melihat beberapa kondisi dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, bagaimana kondisinya. Ini perlu lebih masif lagi peran dari gereja ini bisa lebih kita aktifkan. Hari ini Bang Ramansah untuk Manggor kami laporkan, saya baru membuat tim kemarin juga, ada tim namanya Gereja Mandiri Pak Pendeta. Ini timnya saya rasa kalau untuk HKBP Perdamaian ini sangat cocok. Kenapa? Karena peran anak-anak muda di gereja ini yang kita hidupkan. Bukan berarti kita nggak mikirkan yang udah senior, cuman peran anak muda di gereja ini yang lagi kita hidupkan. Untuk apa? Untuk bisa mengajak dan lebih bisa lagi membesarkan peran dari gereja itu sendiri. Apa kegiatannya? Kita pengen buat apa sih gereja mandiri itu? Gereja mandiri itu ini kita pengen ngajak masyarakat gereja, khususnya anak muda, itu membuat kegiatan khususnya di bidang keekonomian. Nanti kita berikan, kalau diberikan izin oleh gereja, nanti di sekitaran gereja kita bantu buatkan koperasi usaha untuk anak-anak mudanya. Nanti kita bantu modalnya, kita bantu alat usahanya, asal tempatnya disiapkan sama gereja. Dan juga di gereja mandiri itu sebenarnya bukan hanya kegiatan ekonominya, ada 16 syarat nanti akan kita sampaikan, dan 16 syarat itu bukan PR dari gereja, PR dari semua sektor yang ada di Kota Medan. Yaitu apa? Misalnya BPN, misalnya persoalan tanah, izin bangunannya masih belum selesai,
kita dari gereja mandiri inilah kita urus semuanya. Jadi PR BPN ada, PR Pemko ada semua PR yang dari stakeholder untuk membuat gereja ini bisa menjadi gereja mandiri. Tapi yang paling utama, tambahan kegiatan barunya adalah kegiatan ekonominya tadi, untuk bisa mengajak anak-anak muda kita kegiatannya lebih positif. Dimulai dari gereja, baru nanti mereka bisa berkegiatan di luar gereja, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa benar-benar mereka pelajari dari tempat mereka beribadah. Jadi jangan dipisahkan tempat mereka ibadat dan tempat mereka melaksanakan kegiatan yang lain. Kita pengen kita satukan sehingga bisa betul-betul membawa dampak yang lebih baik, minimal bagi masyarakat di sekitar rumah ibadah itu sendiri. Dan yang lain tadi saya dengarkan beberapa keluhan terkait banjir, drainase di sini masih belum semua. Mudah-mudahan ini penanganan banjir yang kita programkan, salah satunya 5 program prioritas Kota Medan. Ini nanti kita prioritaskan di sini, Bu Camat nanti tolong disampaikan. Ini Kepala Dinas PU-nya lagi nggak ada di sini nih Pak. Ini saya sampaikan di sini nih, Kepala Dinas PU-nya lagi pendidikan ke Amerika katanya selama 3 minggu ke depan. Jadi lagi kita isi untuk sementara, dan tapi tetap program tetap berjalan. Jadi nanti Bu Camat tolong disampaikan lagi, diingatkan saya lagi untuk diusulkan ya, untuk bisa pembenahan drainase dan banjir ini. Dan yang terakhir soal penerangan jalan. Nah ini saya selalu sampaikan terkhusus ke saya udah Maruli. Untuk penerangan jalan ini, hari ini Medan sedang lagi beauty contest lah kita bilang, untuk penanganan lampu seluruh kota Medan. Nah ini kami sampaikan, kalau pakai anggaran kota Medan 10 tahun sudah kami hitung, baru Medan ini bisa terang. Namun sekarang kita pakai sistem KPBU. Nah, saya ceritakan di sini, kita terbuka, pemerintah Kota Medan hari terbuka, kita pakai sistem KPBU yang mengajak swasta bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan, jadi bisa mengganti seluruh lampu yang ada di Kota Medan dan membuat titik baru di seluruh Kota Medan. Ini sesuai dengan janji kampanye saya dulu, membuat terang seluruh Medan. Nah ini kita lagi percepat. Nah ini kalau udah Maruli bisa bantu dari kemarin, bagus juga udah. Itu nilai investasinya untuk lampu saja di Kota Medan itu mencapai hampir 3 triliun untuk lampu saja. Nah jadi seperti disampaikan Mara Masa tadi, tentunya kita punya aturan, kita punya anggaran yang tidak mumpuni. Jadi ini kami percepat dengan investasi. Nah, mudah-mudahan maksimal 2 tahun ke depan ini investasi sudah mulai berjalan, karena tahapannya lagi kita kaji terus. Dan sudah ada beberapa yang akan melakukan. Mudah-mudahan untuk lampu dan penerangan di Kota Medan bisa kita mulai dalam waktu yang lebih cepat lagi. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada pemerintah Kota Medan dan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Horas. Shalom, Horas. Semua jemaat bangkit berdiri. Boleh diiringi oleh Musa di juru lelang. Iya. Ini buah 4 sehat 5 sempurna. Muluna julu au di hutan dengan orang sono. Jangan dong 5 sempurna nih. Orang makan 4 sehat ya Pak. Jadi mungkin saya lihat orang memang lelangan non 2 masa biji kan. Nah. Iya toh. Juru lelang 500. Baca enggak musiknya laki nih. So nama kohong teh. Nah, saya mau pacik kamu sih ya tak baca. 1 juta. Masa dari 60.000 1 juta. Dulu oma. Nanti Oke. Baik mama. Baik mama. Oke, alang untuk 60.000 sehari 2 hari 1 hari. Baiklah. Ya baik musiknya.
naik buah ini, buah. Siap makan buah pun. Sama dengan Solo. Iya, bunda baho. 500 bunda, 500. Oh, sedepok kamu sih. 500 sehari 2 hari, 2 hari. Baik kamu sampai. Ada musik. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkah. Luar biasa. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ayo semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lagi asuh masih kuat. Bila saatnya nanti berkah berjalan lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan berfirman. Halalui pada kamu sama sama maka halal ini sendiri. Jadi Godando akapung disokan yang berumur 70 tahun ke atas, coba tunjuk tangan dulu. 5 orang di sini. Anggota panitia masuk. Sini, sini enak. 11 orang. 11 orang, kasih tertulis per orang. Hanya untuk Pak Sugi, mau anak, mau orang kaya, mau siapa, izinkan saya tidak pandang. Karena ini anak kepada orang tua. Semua. Baik Pak Sugi, sudah. Unang kamu senilai nih. Sudah, unang bang senilai dah. Ketulusan kasih. Semua orang tua saya ini kasihkan dulu untuk semuanya. Saya ini semua yang atas, semua. Itu berapa? Iya, semua dikasih. Ada apa? Kasihkan dulu yang ini jangan dilihat dari nilainya, tapi ini karena saya tidak punya orang tua lagi, saya ingin mau ngasih Pak Sugi rodot maribana di zon nak kini. Karena hidup Enggak kami serahkan buat Pak Pendeta tadi. Pak Pendeta Resort. Pak Pendeta Resort ini. Jawab dulu Senamion. Pak Pendeta Resort. Pendeta Resort. Oma. Ulang tahun yang ke-59. Musik. Baik. Tadi nama calon dah. Baik, aku lirik nih. Terima kasih suasana pesta pembangunan dan juga ulang tahun Gereja HKBP Perdamaian ini sungguh meriah dan semuanya bersukacita. Untuk kami juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut merasakan sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kandet, Ibu Deborah Sinaga, terima kasih sudah mengundang kami, dan juga Bapak Pendeta Resort, terima kasih atas undangan yang disampaikan. Juga kami sampaikan yang kami hormati Bapak Maruli Sehan sebagai tokoh masyarakat Batak sekaligus juga warga gereja yang baik. Kami melihat kiprah beliau dalam rangka membangun kesetikawanan sosial baik di acara adat maupun di acara-acara gereja, dan terus berkomunikasi dengan pemerintah Sumatera Utara. Menurut kami kita harus dukung Bapak Marulini. Kalau Bapak Marulini kedepannya bisa juga menjadi ambil bagian di dalam proses pemerintahan, apakah sebagai
legislatif atau apa itu tentu akan sangat banyak membantu kita. Setuju ya kalau Bapak Maruli ini kita proteskan ya, karena beliau sudah terbukti begitu baik dan begitu dekat kepada semua kalangan. Terima kasih Pak boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Juga Pak Dr. Maruli Sinaga, beliau ini adalah sahabatnya Bapak Gubernur. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur Edi Rahmayadi tidak bisa hadir karena pada kesempatan ini sedang berada di Jakarta, ada tugas yang sedang dikerjakan. Saya sebagai Kepala Biro Perekonomian, Mas Lindo Sirait, diutus untuk bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Harapan kami pada pesta pembangunan dan juga ulang tahun KBP Pardamya ini di dalam kerang kesehatan, kami sangat percaya bahwa apapun yang sedang digumuli oleh gereja ini, jemaat ini, baik itu dalam rangka meningkatkan persatuan jemaat, terutama sepertinya yang sekarang sedang didoakan dan digumuli untuk membangun, merehabilitasi, memperbaiki, mengembangkan gereja yang lebih baik lagi sebagai tempat wadah bersekutu. Tentu kami percaya dengan tema kesehatan yang digagas oleh gereja ini, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kami tentu dari pemerintah Sumatera Utara mendukung dengan baik. Kami sudah mendapatkan proposalnya. Kalau nggak salah proposalnya itu sekitar 2,5 miliar, ya, besar juga ya proposal yang disampaikan. Kami akan koordinasi dengan bagian Kesra dan kami akan laporkan kepada Pak Gubernur. Pada intinya sesungguhnya Bapak Gubernur, Bapak Edi Rahmayadi dalam seluruh kesempatan tidak pernah membeda-bedakan agama maupun suku. Jadi sudah kita buktikan misalnya untuk tahun ini bangunan gereja itu, untuk pembangunan gereja kita alokasikan sekitar 50 miliar, tapi itu seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara sebanyak 50 miliar. Mudah-mudahan nanti dengan proposal ini Ibu Kandep, kami juga akan diskusi dengan Bapak Gubernur supaya ini bisa didukung, bisa dibantu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Sibarani juga itu sudah mewakili Pemprov, tapi tentu juga kami akan sampaikan nanti ke Pak Gubernur setelah Pak Gubernur ada di sini. Itu mungkin hal-hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami menyambut baik pembangunan ini. Sebagai Kepala Biro Perekonomian, tentu kami juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pembangunan fisik gereja itu sangat penting. Kita berkumpul di dalamnya. Tetapi yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting adalah kita bisa membangun ekonomi jemaat. Kami punya program, Bapak Gubernur punya program namanya Kredit Sumut Bermartabat. Itu bunganya dari Bank Sumut sebanyak 3%. Jadi sangat murah sekali. Jadi kalau Bapak Ibu Kandep, Bapak Pendeta Resort bisa diarahkan misalnya berkumpul seperti ini, kami bisa ajak Bank Sumut dan juga bank-bank yang lain untuk bisa sosialisasi kepada masyarakat. Karena sudah saatnya kita harus membangun ekonomi yang lebih baik lagi. Jangan ada lagi warga HKBP yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak ada lagi warga HKBP yang anaknya stunting. Tidak ada lagi warga HKBP yang juga anaknya tidak sekolah atau putus sekolah. Oleh karena itu, baik kaum bapak, kaum ibu, pemuda remaja di era teknologi informasi sekarang ini, kita bisa berusaha. Tidak ada alasan kita tidak berusaha. Karena itu kami membuka diri. Kalau memungkinkan kami bisa bersosialisasi supaya nanti semua bisa diakses. Kami percaya bahwa ibu-ibu, bapak-bapak ini punya usaha, apakah itu kuliner, papan bunga, atau usaha-usaha yang lainnya itu, kita bisa dukung dengan biaya yang lebih murah dari Bank Sumut. Ini pesan Bapak Gubernur, kalau semuanya kita melakukan yang baik, sebagaimana kata kitab Yakobus, kita tahu yang baik tapi kita tidak melakukan, maka kita ikut berdosa. Oleh karena itu, mari semua yang ada pada kita, semua perbuatan-perbuatan yang baik itu kita gunakan dengan baik. Maka dengan demikian Sumatera Utara akan lebih baik lagi, masyarakat kita akan sejahtera, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun
dan juga semoga pembangunan gereja KBP Perdamaian ini segera bisa kita wujudkan. Terima kasih. Salam Horas. Rohani di Haroromina Laho Manupahi Ilaka di Bagasan Sadalian alami atas guarni Opepom Sakabite Amang Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Ekonomi, Kepala Departemen Materia Songoninang Hanis yang Kepala Departemen Diakonia Molyate Gudangma di Haroromuna Dohot di Panupahion Muna lam ditambah tuhatama pasu-pasuna tuhamu malopit ganda direhon hai pason songoninang tupokaran muna kabe pokaran naman jadi halomoni rohani tuhatta salinai dononami Molyate Godang tuhatama nama masuk-masuk orang. Setroma Kapila Parta khususnya di kita KBP dan menunggui lau maju di program HKBP terutama di pemerintah. Jadi saat kami menepati wilayah pembangunan karena terus komunikasi do Kabita Kagaul untuk sosial YP gudang mati nasunate nakingan nunga basat kami siang lelang kami 7 juta utak bayani mah saya keluarga paparan anak opu berarti boru doli 5 juta molate mari tuata molate mari tuata. Terima kasih Tuhan. Salam untuk kita semua. Harapan kami semoga pembangunan pesta KBP Perdamaian ini bisa sukses dan bisa membimbing para generasi terus di sekitar atau KBP Perdamaian bisa muda-pemudinya juga lebih baik ke depan. Jadi untuk pembangunan ini kami bersedia sedikit saja sumbangkan 5 juta rupiah. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini bisa kita berkumpul di acara ulang tahun dan juga pesta pembangunan Gereja Perdamaian ini. Kiranya yang saya hormati juga yang mewakili Bapak Gubernur, yang guru saya Naslindo Sirait, dan juga senior saya penasihat Bapak Dr. Maruli Siahan, yang saya hormati, dan juga para senior-senior orang tua kami di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga para pengurus gereja dan juga panitia pembangunan. Saya Insinyur Timbul Limbong dari Serikat Pekerja hanya bisa pada saat hari ini memberikan untuk pembangunan ini hanya sebesar 5 juta rupiah saja. Ada dua itu. Pertama, tadi yang sudah disampaikan itu bahwa Pemprovsu, APBD Pemprovsu akan berikan 100 juta. Itu yang tadi juga sudah disampaikan Pak Rama. Jadi 100 juta itu nanti kami akan perjuangkan. Yang kedua, pesan Pak Gubernur tadi sama saya, perhatikan jemaat itu. Jadi karena saya adalah bagian dari Pak Gubernur secara pribadi bantu 20 juta.
mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana supaya gereja ini, fasilitas yang lainnya bisa kita bangun, dan tentu masih banyak hal yang terus kita bisa bangun kekuatan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih. Maju HKBP, maju HKBP Jemaat Pardamaian. Horas. Pardamaian. Sebenarnya siang awal aku lokin ada mulus sama biar miku ada di mulus yang mulu besok. Mulai tema makanya ada mulus sejalo, ada mulus sejarah di Burinami Sirut Sinaga, nah praktek lapangan di Pardamaian. Jadi saat mata di mana lagi SPT di mana, senami keluarga Situan Senior BP Sinaga, Dina Sahama 10 juta malam. Selamat ulang tahun 59 tahun HKBP Pardamaian. Oleh adik kadok Tuhan. Kami bersama pendeta mulai siang tahun 2000 selalu berkomunikasi bermedia sosial. Pansi amawat Tuhan. Das roha maneren papuan ni amal di huria nami HKBP sedang. Tidak tusukadon. Tidak tahu luar nasi luar provinsi Sumatera Utara. Jala tahu calon krisis tetap berhubungan kami jala tetap membaik semangat aman. Nang dihani sendiri mau menunggu yang pernah mau lihat di kita. Dan godang nanain si dehonor naga rasmi rohana juga. Datang di sini. Sebenarnya kami adalah undangan dari Korlidia. Kalau undangan pribadi orang Romania nama Tuhan. Alaisan Lydia di Papua, karena kebetulan ada hari Minggu pedang mermingguau, hari Senin pedang doho tahu ibadah Lydia karena Pahop Kumar Sahid. Alai alamarningot Parsauran nami nasalilingon mulai senseyagul dohot amangon holanadong natuari di undanganon di grup Lydia. Tinggal rodo boru nuai marsahid di Jabu mama si Celi. Saya sehat ma. Jadi anggo holan alani Lydia ini mungkin tu gereja lain bodoh dokon maafin nggak bisa anakku sakit. Alai ala parsauran nami dohot amangon tarlumobi gabe di Partuturoni gabe boru nasida molo di Huria gabe uluan nasida jala amang dona joloi di Seyagul gabe bendahara Huria. Jadi ima parsauran nami dohot amangon selama mulai tahun 2000 sebagai keluarga dan sebagai namar Huria gabe usangahod do tikik meninggal honanak konsah marsahid. Jadi tersonggo doa bijo alena pesongoni adong doa kabasa-basa ni Tuhani naboy hucalohani sian akayana kon angwamat kan ngaborhat desa 12 tahun na lewat au penu pensiun. Jadi naboy tarleon hami sonari 2 juta. Orang mati 5 juta. Asal lu ay mana dan mungkin satu lagi yang potong putih. Jadi pelgahiat dong. Tolong mana panitia ini nanti 30 senti satu kue ini ya bang, 60 senti 50 senti. Jadi masing-masing ingat ini. Toh mana panitia memenangkan lelang kue tart yang besar ini. Hicamu panitia. Amang Silitonga 5 juta rupiah. Amang Naimaho 5 juta rupiah. 10 juta. Happy birthday.
pokoknya asal siap-siap dipotong. Lihat toh. Sudah ripus dong. Iya, itu dia. Kita saksikan asa diulus, asa dihapus. Dikerap mulus kamu. Nah, ala satu tonga. Saya 2 iya. Mau lihat aja. Tong depan dijahit kerong rapolan. Iya. Karena sautik naik, moro segitu ngaon, alumni na Poso Bulung doon. Amangon, tongdo alumni paniloy na Poso Bulung. Diagay pertanian.
dengan mendalan ulang ekstra tahun lewat pembangunan ini. Ima saat nihaka siap kami mulia. Kami perkuci lanjut ke masyarakat, lanjut ke masyarakat. Godang nami jalau pangidu hami ma ikian non mangaliat kami roma hamu akan tuan nami roma hamu akan panitia kaparhalur nami mangulupi kaya anak kota aka ada dana masa depan ni huriai jadi amang panti nami kaya menortor nami baik kaum majo gondang mulai pada Muhammad gondang somba pada Muhammad gondang liat-liat pada Muhammad ma gondang asahatan nih mulai teh palu amu mamang pangiduan moloboi tiki mangalia tami arbab ma indina Oh,
Kami akan anak komunitas. Lima nama ulang tahun Huriata HKBP perdamaian pa 50 sia tahun tuang someni nang dohot sonari pesta pembangunan di Huriata ima dinalau pa saya hon bangunata nadong di pudi di gereja sayang dia mah tulus sude akan kapasita lam dengan Huriata untuk jualan dirion Oma kami amang inang kami siang tim diakoni sosial Huriata Oma kami na tiap hari Jumat ima kami ma tim na akan nama dulu akan nama sahih asa martaniat kita asa lam tusiang na akan nama sahih jadi Dr. Muse Hupasa ma tu ketua seksi diakoni asa mandok kata Polosian kami tim diakonia sondol di atau pasar Tuguma bunga melati di Huta Brastagi Las Rumah Hariara di Hutan Halak Toba Bunga roh tim diakoni membawa sati-sati Las Marohani panitia baik kamu mah jo musik mangaliati
Nami sonari Roma hamu amang inam ruas di huriat saluhurna Roma ngelupi hami mulai deh permusik nami akhirnya kamu mah boleh nyamat kita pos di ukur kita pos di ukur naya datang maradi konau soronda
saya, ayo